Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Nada Safa Zolila dari kelas A Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku saku K3 penerapan SMK 3 di pabrik pupuk Cikampek. Di unit pertama ini kita akan mengenal peraturan perundangan K3 di tempat kerja. 1. Undang-Undang Pasal 20 Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja memuat kewajiban dan hak tenaga kerja, kewajiban bila masuk tempat kerja, dan kewajiban pengurus. Hak dan kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pengawas atau ahli keselamatan kerja, memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Selanjutnya, memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Dan yang terakhir ada menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan yang mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan. Nah, terus ada tanggung jawab pengurus. Pengurus bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan. Nah, di sini ada rambu-rambu yang mana harus dipatuhi oleh pekerja agar tidak akan terjadi kecelakaan yang ada. Kemudian di unit kedua memberikan saran tentang pemenuhan peraturan perundangan K3. Saran mengenai tanggung jawab hukum, proses administrasi, dan saran mengenai bagaimana pemenuhan perundangan dan persyaratan K3. Seperti 1. Seluruh informasi yang relevan mengenai perusahaan disampaikan secara tepat waktu agar berjalan dengan efektif. Yang kedua, memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam menyesuaikan diri, baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja. Yang terakhir, ada kewajiban latihan hygiene atau kebersihan perusahaan K3 bagi setiap pabrik. Nah, di sini ada rambu-rambu yang disarankan dari pabrik untuk karyawan yang harus dipatuhi. Nah, di unit ketiga ini melaksanakan pemenuhan peraturan perundangan K3. Memastikan bahwa tempat kerja termasuk sistem kerja dan organisasi telah memenuhi peraturan perundangan K3 yang relevan. Dalam organisasi bisnis, sangat perlu komunikasi baik vertikal, horizontal, maupun silang antara berbagai pihak. Nah, komunikasi vertikal terjadi secara timbal balik antara pengawas dengan tenaga kerja atau pengawas dengan manajer di atasnya. Sedangkan komunikasi horizontal adalah komunikasi ke samping antara manajer satuan kerja yang sejajar. Nah, yang terakhir ada komunikasi silang. Terjadi secara timbal balik antara manajer pada satuan kerja dengan pengawas pada satuan kerja lain. Selanjutnya, kebutuhan pelatihan berkaitan dengan tanggung jawab K3. Nah, tanggung jawab K3 ini diantaranya mentraining pegawai atau pelatihan, terus simulasi, pelatihan tempat kerja, dan pelatihan SMK 3. Nah, di bawah ini ada rambu-rambu yang diperkenalkan kepada pekerja saat pelatihan tempat kerja. Karena memang pekerja itu harus mengetahui rambu-rambu ini biar tidak ada kecelakaan di tempat kerja. Selanjutnya ini melaporkan ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan K3. Di pabrik pupuk Kijang Cikampek, apabila ada karyawan yang tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri, maka karyawan harus meninggalkan tempat kerja dan adanya sosialisasi dari pabrik kepada setiap karyawan agar menggunakan APD saat bekerja. Nah, yang selanjutnya apabila ada ketidaksesuaian dengan SMK 3, wajib diinformasikan kepada Biro Hukum Pabrik Pupuk Kijang Cikampek atau pihak yang berwenang seperti manajer atau pimpinan perusahaan. Nah, selanjutnya itu mekanisme pelaporan dengan cara meriset dan mendokumentasi dalam manajemen K3, kemudian disosialisasi kepada karyawan pabrik pupuk Cikampek tersebut. Nah, APD yang digunakan di ruangan lab pabrik pupuk
berupa coverall atau pakaian pelindung, pelindung tangan, sepatu, pelindung mata dan wajah, dan yang terakhir pelindung pernapasan atau masker. Nah, yang terakhir ini APD yang digunakan di ruang produksi ataupun gudang. Nah, apabila kita berada di ruang produksi, kita harus menggunakan airmove, kacamata, sarung tangan, helm, rompi nyala, dan perlindungan muka atau masker. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.